Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat duhur yang dirahmati Allah, segala puji kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan amat sangat banyak sekali limpahan nikmat dan karunia-Nya. Walaupun sebagian besar manusia melihat bahwa limpahan nikmat karunia itu hanya sebatas uang, apalagi di zaman yang serba materialistis seperti hari ini. Na'udzubillahi min dzalik. Sesungguhnya kita harus ingat, saat kita bisa melihat dengan normal, tangan kita bisa mengangkat benda yang ingin kita angkat, kaki kita bisa berjalan sebagaimana kita ingin menuju satu perjalanan. Itu adalah nikmat yang amat sangat tidak terkira, terutama lagi sebagaimana Allah izinkan kita untuk berkumpul di masjid. Dari sekian banyak masjid yang tadi dikumandangkan adzan duhur, kita bisa bersama-sama mendatangi masjid rumah Allah ini. Ini adalah kemudahan karunia yang amat besar. Dan salawat serta salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliaulah kita mengetahui apa-apa yang menyelamatkan kita dari siksa Allah, dan dari beliaulah juga sallallahu alaihi wasallam kita bisa menikmati dan menjalankan apa-apa yang bisa menyelamatkan kita memasuki surga Allah Ta'ala, insyaallah. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, dalam agama kita Allah memberikan rambu-rambu yang jelas yang hanya bisa dipahami oleh orang yang ada di dalam agama itu. Saat Allah Ta'ala berfirman, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, maka seluruh kaum muslimin sepakat itu adalah artinya jalan selamat di dunia dan di akhirat adalah agama Islam. Dari titik sini kita tidak bisa bersilang pendapat apakah agama lain tidak selamat. Bagaimana bisa orang yang beragama selain Islam baik orangnya tapi dia tidak selamat di akhirat? Nggih saged. Lah kok bisa? Iya, karena Allah yang berfirman, orang yang baik di hadapan manusia tapi ia tidak baik di hadapan Allah, berarti dia bukanlah orang yang baik. Karena seluruh manusia di atas muka bumi ini berkata si fulan, si fulanah itu orang baik, buktinya dia tidak mendolimi orang lain dan seterusnya, tapi ia tidak sholat, tidak berislam, ia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sombong, sebagaimana Allah Ta'ala gambarkan kesombongan makhluk Allah yang namanya iblis. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, seorang muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian.
Jadi kalau kita itu kuota terbatasnya paling minim sholat 5 waktu, ya kita sholat 5 waktu. Bagi seorang mu'alaf atau mungkin orang yang naudzubillah lama tidak berinteraksi dengan keislamannya, ia baru mampu untuk melaksanakan sholat duhur dan asar saja, kita tidak boleh membulinya. Bagi kita yang alhamdulillah sudah Allah istiqomahkan sholat genep 5 waktu, kita berikan dukungan moral. Ayo, udah sholat duhur, asar, sekarang sholat maghrib. Hari ini mungkin nggak mau, besoknya belum mau, besoknya lagi. Jadi Allah itu tidak menuntut kita lebih dari yang kita mampu. Dalam ayat lain Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bagi seseorang yang berislam dan dia baru mampu berislam seperti itu saja, dan orang-orang di sekelilingnya yang notabene sama-sama Islam tapi malah mencela, membuli dengan kata-kata, tadinya si fulan tidak pernah sholat, sekalinya sholat dia cuma sholat maghrib sama isya, bukan diberi dukungan malah dibully. Wong Islam kok sholatnya mau maghrib ya isya. Ya sudah tentu dia akan merasa ditinggal, merasa dikucilkan. Belum lagi setan membisikkan ke jiwanya, iya kamu tuh katanya Islam kok sholat cuman maghrib sama isya. Biasanya jawaban yang selanjutnya terjadi adalah, ya wis aku rak sholat sisan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sudah seperti ini yang dosa siapa? Jamaah sholat yang hormati Allah. Dan sebagian besar dari kita tuh berbangga-bangga dengan amalan kita. Padahal Allah tidak akan pernah butuh amalan kita sedikit pun. Kita mau baik tuh Allah tidak tambah besar, kita itu tidak baik juga Allah tidak jadi kecil. Yang jadi masalah, sebagian besar dari kita itu senang membuli orang-orang yang belum setaat kita. Contoh, alhamdulillah kalau Allah mudahkan kita untuk terbiasa sholat duha, ya kita jangan mencela orang yang belum bisa sholat duha. Ah, kamu kok ada waktu duha nggak dimanfaatkan. Diajak, dilakukan, alhamdulillah. Belum dilakukan, ya sudah. Kamu tuh kok nggak sholat sunnah kayak saya. Ini loh aku setiap hari tahajud. Masa kamu tahajud aja nggak mampu? Wah, jangan-jangan kamu penghuni neraka. La haula wala quwata illa billah. Selain orang-orang makhluk yang Allah tetapkan kejadiannya ia kekal di neraka, seperti iblis, seperti Fir'aun, Korun, kaum Samud, kaum Ad, kita tidak boleh sekali-kali memastikan seseorang itu ada di neraka. Kenapa begitu? Kan aturannya memang seperti itu. Iya, tapi bukan kewajiban kita untuk memastikan seseorang dengan amalannya ada di neraka. Walaupun yang bersangkutan itu nyata-nyata tidak melaksanakan sebagaimana kita laksanakan. Beda halnya dengan orang yang mengaku Islam tapi dia tidak pernah sholat sekalipun dalam hidupnya. Jumhur ulama mengatakan orang yang seperti ini dia tidak dihitung sebagai kaum muslimin, maka ia pun tidak berhak untuk disolati saat kematiannya apabila nyata-nyata dia tidak pernah sholat 5 waktu seumur hidupnya. Apalagi dia pernah mengatakan, aku tidak menganggap bahwa sholat 5 waktu itu sebagai kewajiban seorang muslimin, maka seketika itu batalah keislamannya. Kalau seperti itu, bahkan dirujukkan bahwa orang-orang yang menolak untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan terang-terangan, maka ia tidak berhak untuk disolatkan. Tapi ada pertanyaan lain lagi.
Ini orang sholat dongder, kadang sholat kadang enggak. Naudzubillah, akhir hidupnya dia bunuh diri. Apakah ia berhak disolatkan? Selama ia muslim dan ia diketahui melaksanakan sholat walaupun tidak sempurna, maka ia tetap berhak untuk disolatkan. Yang tidak boleh mensolatkan jenazah seorang mayit bunuh diri itu adalah para pemuka agama. Misal ketua takmir, mungkin Pak Lurah, mungkin Pak Camat, itu jangan mensolatkan orang-orang yang matinya bunuh diri. Tapi yang lainnya gimana? Keluarga dan masyarakat lain boleh. Maka dari sini diambil pelajaran, orang-orang yang melakukan kemaksiatan di hadapan Allah yang sebesar itu aja tidak boleh kita memastikan akhirnya pasti di neraka, apalagi orang-orang yang tidak melakukan hal-hal seperti itu. Jamaah salat yang dirahmati Allah, semoga Allah ampuni dosa kita sekalian. Dan poin penting dari pertemuan kita kali ini adalah kita jangan sibuk dengan amalan orang lain, sibuklah dengan amalan diri kita sendiri. Hari ini kita sudah baca Quran atau belum? Nanti kita rencana mau sholat asar, maghrib, isya berjamaah di mana? Apakah hari ini kita sudah bersedekah? Apakah hari ini kita masih keras hatinya ingin melawan aturan-aturan Allah dan Rasulnya? Selalu periksa diri kita dan khawatirlah dengan posisi kita di hadapan Allah Ta'ala, dan harapannya kita bisa selamat di dunia dan akhirnya kita insya Allah berjumpakan dalam surga Allah Ta'ala. Semoga Allah ampuni dosa kita sekalian. Semoga Allah angkat kesulitan kaum muslimin, terutama sekali seperti yang sekarang terjadi di Palestina, yang mereka bahkan ingin makan saja harus merasakan tembakan-tembakan dan bom. Naudzubillah. Alhamdulillah Indonesia itu semoga tidak akan pernah mengalami hal seperti itu, dan semoga Allah mudahkan kita sekalian untuk memasuki surga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.